Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya bersama saya Indah Novita yang beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Podcast ini merupakan wadah atau ruang untuk menyampaikan informasi tentang seputaran DPRD Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, sudah hadir di depan kita narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Nusantara Tarigan Silangit SE MM MH selaku dari fraksi Nasdem, dan juga kita kenal dengan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Mbak Indah. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah pagi ini cerah dan menyenangkan dan baik sekali. Gimana nih Pak perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar, karena kebetulan nggak ada lampu merah. Oke, tentunya balik lagi ke topik podcast kita pada hari ini adalah menjadi wakil rakyat. Sebelumnya nih Pak, Bapak pernah nggak kepikiran untuk menjadi wakil rakyat? Kalau dulu ya, saya tidak pernah berkepikiran tentang bagaimana menjadi seorang politikus, orang yang berkecimpung dalam politik, apalagi menjadi seorang wakil rakyat. Oke, boleh nggak Pak jelaskan sedikit tentang biografi Bapak? Mungkin ada masyarakat Deli Serdang ini yang belum mengenal Bapak. Ya, biografi saya, kalau saya dikenal di desa namanya anak bukit. Anak bukit itu kenapa disematkan kepada kita anak bukit? Karena memang saya tinggalnya di bukit. Kami memang satu rumah saja di lokasi itu tanpa listrik, dan memang berkehidupannya dari sana, sekolahnya datangnya dari sana, selalu melintasi persawahan dengan semangat untuk sekolah, sampai ke bangku sekolah tingkat pertama juga kita ada di Lubuk Pakam dengan menaiki sepeda ya dari rumah, dan SMA-nya saya di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Dan setelah SMA tamat kita pengen kuliah, tapi orang tua nggak sanggup, nggak mampu untuk menguliahkan, karena memang kehidupan orang tua yang memang sangat sederhana dari lingkungan petani, dan bukan petani sih sebetulnya, buruh tani, karena kita tidak punya areal persawahan, kita yang namanya kalau sekarang ini nyewa lah, makanya buruh tani. Nah, karena keinginan untuk bersekolah, saya masuk ke pabrik, perusahaan-perusahaan untuk bekerja terlebih dahulu. Nah, ketika itu sekolahnya setelah 2 tahun saya tamat sekolah SMA. Jadi 2 tahun saya off untuk kuliah, saya bekerja, dan alhamdulillah sambil kerja sambil kuliah. Oh. Nah, jadi ketika waktu pertama kuliah dulu sih, karena merasa sudah lama nganggur, pengen kuliahnya bener-bener kan gitu. Jadi pulang kuliah langsung pulang kerja. Tapi ketika semester pertama mendapatkan hasil, kita berpikirnya kalau aku seperti ini nanti nggak dapat teman, nggak dapat ruang informasi untuk masa depan. Makanya ada sebuah komitmen di dalam hati, bagaimana nilainya baik, saya tetap kuliah, tapi dapat punya informasi dan teman. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai selesai kuliah. Nah, sambil selesai kuliah juga, ya cari kerjanya itu masih ya serabutan lah gitu. Serabutan, ikut-ikut sama masyarakat, cuci paret, kerja bangunan, dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah berjalan, akhirnya saya pengen tuh bagaimana ijazah sarjana saya bermanfaat, sekali-sekali dipergunakan. Nah, saya melamar kerja itu di bagian pembiayaan. Kalau kita dikenal di sini leasing lah ya kan. Iya Pak. Pembiayaan kereta. Nah, saya melamar pada saat itu untuk menjadi seorang kolektor. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2010 sampai 2012 saya menjadi seorang kolektor. Nah, setelah 2012
Saya berhenti sejenak karena memang situasinya juga nggak memungkinkan. Kenapa nggak memungkinkan? Saya merasa bahwasanya kalau lama-lama dipertahankan, masa depannya ini kita ke depan belum terjamin. Kenapa? Karena saya merasa di usia nanti 40-an tahun atau 41, ya pastikan namanya perusahaan akan mencari orang sosok-sosok muda yang lebih energik, yang lebih semangat, kan gitu. Betul. Pasti kita akan terdegradasi, kita akan tersingkir dengan itu. Nah, oleh sebab itu makanya kita berusaha bagaimana merubah sebuah pola. Salah satu polanya adalah bagaimana kita berwira swasta. Usaha ya, Pak. Ya. Nah, kalau biasanya kita ini kan ketika mau berwira swasta, berpikirnya bagaimana modal. Kan begitu. Iya, Pak, betul. Waduh, modalnya pasti terbentur nih. Modalnya pasti besar nih gitu. Nah, mindset itu kita rubah. Hari itu saya berpikirnya menempatkan modal itu pada urutan yang kesekian. Yang pertama itu adalah saya harus punya ide. Apa sih yang sebetulnya yang mau saya buat? Gagasan apa yang mau saya buat? Nah, setelah saya buat, di mana mau saya buat? Kan seperti itu. Tempat ini juga akan mempengaruhi. Setelah di mana saya buat, bagaimana caranya? Strateginya, kan begitu. Iya, Pak. Nah, setelah itu baru modalnya kita cari. Nah, alhamdulillah dulu rumah mertua itu menjadi sasaran pertama, menjadi tempat usaha saya. Apa itu? Jadi dulu bekas tempat kamarnya istri saya jebol. Saya karena memang kemarin menjadi seorang kolektor, jadi saya buka yang namanya channel kereta, jual kereta, kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu tadi karena memang mendasarinya diawalinya dari dunia pendidikannya ekonomi, bagaimana caranya esok hari orang akan datang ke situ. Nah, dalam mindset kita memang berpikirnya begini, pasti orang sudah punya langganan, orang sudah punya tempat terbiasa mereka mengambil. Nah, hari ini kita pendatang baru datang dengan situasi masih baru, bagaimana caranya kita menarik perhatian mereka. Nah, itu dia. Makanya saya berpikirnya bulan pertama nggak ada yang nengok, masukkan kereta. Kalau pagi dikeluarin keretanya ke depan biar nampak orang. Karena saya berpikirnya gini, pasti nanti bulan pertama nggak ada yang nengok nih. Tahankan lah ya kan. Iya, Pak. Nanti bulan kedua mulai orang nengok. Ya apa itu dipajang-pajang. Nah, bulan ketiga mencoba mereka membandingkan tempat mereka biasa dengan tempat kita. Nah, bulan 4 nanti baru pasti mereka membeli. Kenapa? Dengan konsep yang sudah kita buat. Makanya tadi berwira swasta kalau menurut saya ilmu juga harus dikedepankan. Bagaimana mengatur strategi itu. Nah, di samping itu memang saya selalu suka memang berbaur ke tengah masyarakat. Cerita bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya suka kumpul-kumpul nih sama orang-orang tua di desa, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa. Nah, disitulah ide itu muncul. Jadi pada satu malam ketika habis kami wiritan, orang-orang tua itu sampaikan begini kepada kami. Kalau seandainya ada putra desa kita mencalon menjadi anggota DPR ya, mau partainya apa kita dukung lah gitu. Wow, masyarakat Iya. juga dukung ya, Iya. Pak. Idenya itu dari masyarakat. Karena mereka sampaikan begini, setelah pemilihan nggak ada yang datang ke desa kita. Bahkan orang yang sudah kita pilih pun nggak pernah mampir lagi datang. Datangnya 5 tahunan sekali. Makanya sampai-sampai ketika kita musrenbang desa, kita selalu apatis ketika mengusulkan usulan itu. Nah, karena saya yang paling muda, orang-orang tua tuh nunjuk, udahlah Cucun aja gitu. Kalau di desa kan nama saya Cucun panggilannya ya, nggak Nusantara, Pak panggilan Cucun. kecilnya Cucun. Udah Cucun aja. Lah, yang pertama kita nggak pernah di dunia politik, kita memang nggak mau masuk ke dalam dunia politik, kita mikir, mau menjadi anggota DPR Pak, duitnya banyak, saya bilang kan gitu. Itu nyeplos tuh, Pak duitnya banyak, kata gitu. Ya mereka diam aja gitu.
Artinya ketika saya bilang itu mereka diam. Tapi bercerita lama kelamaan, akhirnya ketika pulang, sambil jalan pulang tuh mikir saya. Sampai di rumah mau tidur terbayang. Akhirnya ada sebuah rasa kerisauan hati. Benar ya yang disampaikan orang-orang tua kami. Mereka yang sudah hadir ke tempat kita tidak pernah datang lagi. Nggak mau tanya gitu. Butuhnya apa ini? Apa yang bisa kami bantu? Untuk bagaimana menjadi penjembatan bagi masyarakat. Pembagi suara asah bagi pada masyarakat. Nah, dari situlah timbul sebuah niat, ya sudah, aku besok mau mencoba nih masuk ke dalam dunia politik. Nah, saya cerita sama bang saya besok, bang, aku besok mau jadi DPR lah gitu. Wow. Loh, kok bisa? Iya bang, karena cerita tadi malam. Itulah awal kisahnya menjadi politikus, karena memang nggak pernah dipelajari gitu. Itu dia. Oke, semoga remaja-remaja yang milenial saat ini mengikuti jejak Bapak ya Pak. Kejarlah pendidikan setinggi mungkin, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Semua dicoba, ya kan Pak? Eh, sudah berapa periode Bapak menjadi wakil rakyat, dan jelaskan peran wakil rakyat yang menurut Bapak? Sampai hari ini baru 2 periode. Alhamdulillah dapat dukungan dari masyarakat. Apa saja hal ini yang peran kita? Sebetulnya Kak Indah, banyak sekali peran anggota DPR ini di tengah-tengah masyarakat gitu. Baik dalam kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan banyak hal-hal yang lain gitu. Karena kan menurut masyarakat ini anggota DPR itu, anggota dewan itu adalah dewa. Nah, memang tidak semua memang apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat kita penuhi. Tapi setidak-tidaknya ada sebuah asah dari harapan mereka itu, kitalah menjadi penjembatan bagi mereka. Makanya komitmen yang saya bangun sampai hari ini adalah Nusantara tidak akan pernah sampai fotonya ke daerah itu sebelum Nusantara sampai di situ. Wow, keren sekali Pak. Itu komitmen yang saya bangun sampai hari ini. Jadi kalau masalah pemilu ini, kalau ada desa A yang belum pernah saya kunjungi dan saya belum pernah memberikan manfaat, foto saya pun tidak boleh sampai di situ. Kenapa? Biar masyarakat itu tidak beli kucing dalam karung. Masyarakatnya biar memberikan sebuah kita penilaian pendidikan politik di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen yang hari ini tetap saya bangun adalah ketemu dengan saya itu tidak 5 tahunan sekali. Seperti yang tadi Bapak ceritakan ya Pak. Gitu. Karena itu dasar kita itu gitu. Ketika risaunya hati kita dari desa kita, itu yang kita buat. Kenapa? Supaya masyarakat itu senang. Jadi saya roadshow itu sampai sekarang seperti itu, ketemu dengan masyarakat seperti orang arisan. Pada satu titik nanti sampai lagi, puter lagi. Kenapa? Karena di dalam ketemu itu nanti akan banyak hal-hal masukan, opini, pendapat, kritikan yang nantinya dapat kita dengar kepada masyarakat. Karena itu adalah sebuah ruang bagi mereka untuk berbicara kepada kita. Walaupun terkadang kita sering ketemu di jalan, ada acara, tapi ruang itu adalah momentum ketika mereka berbicara kepada kita. Iya, betul sekali Pak. Apalagi kan generasi muda sekarang kan pengen didengarkan Pak pendapatnya, terus kritikan mereka, saran mereka untuk kedepannya untuk seperti apa kan Pak. Dukungan dari siapa yang paling Bapak ingat atau berkesan untuk Bapak maju menjadi wakil rakyat? Yang pertama tadi, tokoh masyarakat tadi itu. Karena mereka yang pertama kali menyampaikan. Yang kedua istri. Keluarga dan orang tua belum. Mereka bilangnya gini, apa bisa? Kayak gitu. Dan masyarakat juga sebagian bilang, loh, Nusantara apa bisa? Gitu. Tapi karena memang kita punya semangat, kita yakin
kita jalan gitu, kita bismillah. Iya, Pak. Tapi ya dukungan dari yang pertama itu ya dari tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, bahkan kepala desa kita kemarin. Hmm. Yang kita ketahui nih, Bapak dikenal dengan sosok Bang Nus atau tokoh sosial, yang dimana Bapak sering membantu masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Ya, nah itu kegiatan sosial itu adalah harus hal yang memang kita lakukan ya Mbak. Kenapa? Itu tadi saya sampaikan, di tengah masyarakat ini banyak ternyata hal yang mereka itu butuh seorang wakilnya, seorang pemimpinnya yang dapat menjadi penjawab asah daripada mereka. Contoh, ketika kita hadir di kala mereka sedang sakit, memang kita tidak dokter, tapi hadirnya kita melebihi seorang dokter dan obat yang paling ampuh. Kenapa? Ada doa di sana. Ada rasa bahagia dirasakan mereka ketika seorang pemimpin hadir itu. Rasa bangga itu muncul ketika seorang pemimpinnya yang diidolakannya datang jenguk kepada mereka. Iya, Itu yang Pak. pertama. Dan yang kedua, kenapa kegiatan itu terus simultan kita laksanakan? Karena Mbak, ketika ada orang dengan sebuah harapan dan air mata, ketika kita datang, air matanya berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Ini hal yang nggak bisa digantikan, nggak bisa dibayar dengan apapun. Sehingga inilah pola kedekatan yang kita buat. Kita pengen dekat kepada mereka, bukan karena kita pengen dipilih, karena kita sudah punya tanggung jawab, dan kita ingin membayar itu bahwasanya nggak salah kami milih Nusantara. Itu dia. Bagaimana nih, Pak, pandangan Bapak tentang Deli Serdang ke depannya itu harus seperti apa sih, Pak? Kalau kita bicara tentang Deli Serdang ya, Deli Serdang ini kabupaten yang sangat kaya, kabupaten yang multi penghasilan ini. Sayang kalau kita tidak dapat kelola ini dengan baik. Nah, harapan kita siapapun pemimpin Deli Serdang, setidak-tidaknya kita nggak minta banyak, 50% saja hatinya untuk Deli Serdang akan maju. Kenapa? Karena banyak potensi yang ada tergali di sini. Bagaimana kita dapat menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Deli Serdang? Deli Serdang ada pendapatannya, ada jasanya, wilayah jasa banyak, pertanian, perkebunan, perindustrian, pariwisatanya, kan multi. Nggak ada semua daerah itu memiliki hal yang sama seperti Deli Serdang. Kenapa tidak kita gali potensi ini? Nah, Iya, betul. harapan kita ke depan, kita memiliki pemimpin-pemimpin yang rasanya Deli Serdang adalah rumahnya. Ketika Deli Serdang ini rumahnya, pasti dia akan buat bagaimana rumahnya yang terbaik. Rumahnya nyaman bagi yang ada di dalam rumah. Kan seperti itu. Itu harapan kita. Karena sungguh sangat banyak potensi yang ada di Deli Serdang. Kenapa tidak kita gali potensi yang ada hari ini? Contoh hari ini, industri begitu banyak menjamur di Deli Serdang. Bandara Airport Kuala Namu ada di Kabupaten Deli Serdang. Kenapa tidak kita gali potensi-potensinya hari ini yang ada? Oleh sebab itu, ini menjadi PR kita bersama kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk bagaimana menjadikan Deli Serdang itu jauh lebih baik ke depan. Iya, betul sekali, Pak. Apalagi kan, Pak, generasi milenial sekarang, generasi Gen Z itu butuh pemimpin yang didengar. Misalnya nih, Pak, ada desa wisata. Desa wisata ini gimana cara perkembangannya? Deli Serdang kan, Pak, terkenal dengan desa wisata, kuliner, dan budaya. Apalagi di Deli Serdang ada 5 etnis. Gitu, Pak. Deli Serdang sudah melahirkan juga, Pak, generasi muda yang dinamakan Duta Pariwisata dari Kabupaten Deli Serdang. Sebelum mengakhiri podcast hari ini, kita adakan segmen tanya jawab nih, Pak. Dijawab dengan secara cepat. Jadi, kita akan memberikan beberapa pilihan yang harus Bapak jawab dengan cepat. Iya. Boleh? Boleh.
Instagram atau TikTok? Instagram. Rakyat atau keluarga? Rakyat. Banyak gagasan atau bertindak? Bertindak. Maju dalam waktu atau mundur dalam waktu? Maju dalam waktu. Anggota dewan atau bupati? Anggota dewan dulu deh kayaknya. Terjun langsung bersama masyarakat atau duduk di meja paripurna? Terjun langsung bersama masyarakat. Oke. Ada closing statement Pak dari Bapak hari ini, kesimpulan selama kita podcast, dan untuk generasi milenial Pak yang bakalan menonton ini nih, generasi muda yang bakal melanjutkan dunianya di menjadi yang ingin menjadi wakil rakyat, menjadi orang sukses, menjadi wirausaha, boleh disampaikan Pak? Iya, yang pertama kegiatan podcast ini cukup sangat baik karena juga dapat terinformasikan kepada masyarakat luas dan dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan, bisa merubah mindset pola berpikir masyarakat. Dan bagi pada generasi sekarang yang milenial Gen Z hari ini, ayo jangan pernah takut untuk mencoba. Kenapa? Karena kalau kita mencoba, kemungkinannya ada dua. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Tapi kalau kita tidak berani untuk mencoba, pasti kemungkinannya cuma satu. Apa itu? Pasti gagal. Oleh sebab itu, ayo kita bangkit bersama, bagaimana mengaktualisasikan diri, bagaimana kita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga potensi itu nanti akan membuahkan hasil apa yang kita inginkan. Hidup ini sederhana. Yang pertama kita punya kemauan, yang kedua kita punya keyakinan, yang ketiga ketika doa juga ada di dalam itu, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin. Dengan berakhirnya podcast ini, saya Ina Novita pamit undur diri. Maaf ketika dalam mengantarkan podcast ini ada kurang, yang berkenan mohon maaf. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada pendengar, dan sampai jumpa di episode akan datang. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.